Sejarah virus corona. Dilihat dari sejarahnya, virus corona pertama kali diidentifikasi sebagai penyebab flu biasa pada tahun 1960. Hingga sampai tahun 2002, virus ini belum dianggap fatal. Tetapi pasca adanya SARS-CoV di Cina, para pakar mulai berfokus pada penyebab dan menemukan hasil apabila wabah ini diakibatkan oleh bentuk baru corona. Pada tahun 2012, terjadi pula wabah yang mirip, yakni MERS-CoV di Timur Tengah. Dari kedua peristiwa itulah diketahui bahwa corona bukan virus yang stabil serta mampu beradaptasi menjadi lebih ganas, bahkan dapat mengakibatkan kematian. Sejak itulah penelitian terhadap corona semakin berkembang. Profesor Suwarno yang juga Wakil Dekan 3 Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga tersebut berpendapat bahwa virus corona jenis baru atau novel coronavirus yang sekarang sedang berkembang bukan merupakan sebuah hal baru, melainkan hasil dari mutasi. Virus ini serupa dengan corona yang menjadi penyebab SARS-CoV dan MERS-CoV. Sebenarnya virus corona sudah ditemukan sejak lama, baik pada manusia maupun hewan. Sementara ini terdapat 7 jenis virus corona yang ditemukan sejak tahun 1960 hingga tahun 2019 kemarin dengan nama novel coronavirus. Virus corona sendiri terbagi menjadi 4 genus, yakni alpha coronavirus, beta coronavirus, gamma coronavirus, dan delta coronavirus. Studi dari Universitas Sun Yat-sen menyatakan penyebaran virus corona bisa melambat dalam cuaca yang lebih hangat. Sebab virus yang menyebabkan COVID-19 itu menyebar paling cepat pada suhu lingkungan yang sejuk. Peneliti mengatakan suhu tinggi telah mencegah virus corona berkembang di sejumlah negara yang memiliki suhu tinggi. Sebaliknya, virus itu menyebar di negara yang memiliki iklim lebih dingin. Dampak dari itu, peneliti menganjurkan negara dengan suhu yang lebih rendah mengadopsi langkah-langkah kontrol yang paling ketat terhadap virus tersebut. Tim peneliti mendasarkan penelitian pada setiap kasus baru virus corona yang dikonfirmasi di seluruh dunia pada 20 Januari hingga 4 Februari 2020 termasuk di lebih dari 400 kota dan wilayah Cina. Data itu kemudian dimodelkan dengan melibatkan data meteorologi resmi pada bulan Januari di seluruh Cina dan ibu kota masing-masing negara yang terkena dampak. Analisis menunjukkan bahwa jumlah kasus naik sejalan dengan suhu rata-rata hingga puncak 8,72 derajat Celcius dan kemudian menurun. Suhu memiliki dampak pada lingkungan kehidupan manusia dan dapat memainkan peran penting dalam kesehatan masyarakat dalam hal pengembangan dan pengendalian epidemi. Sebuah studi terpisah oleh sekelompok peneliti termasuk ahli epidemiologi Mark Lipstick dari Harvard T.H. Chan School of Public Health menemukan bahwa penularan berkelanjutan dari virus corona dan pertumbuhan infeksi yang cepat dimungkinkan dalam berbagai kondisi kelembaban. Cuaca saja. Peningkatan suhu dan kelembaban saat bulan-bulan musim semi dan musim panas tiba di belahan bumi utara tidak akan serta-merta menyebabkan penurunan dalam jumlah kasus tanpa penerapan intervensi kesehatan masyarakat yang luas. Asisten Direktur di Center for Infectious Diseases Research di American University of Beirut, Hasan Zakarit mengatakan, ada kemungkinan bahwa cuaca yang lebih hangat dan lebih lembab membuat virus corona lebih stabil dan dengan demikian kurang menular seperti halnya dengan patogen virus lainnya. Ketika suhu memanas, stabilitas virus dapat menurun. Jika cuaca membantu kita mengurangi transmisibilitas dan stabilitas lingkungan dari virus, maka mungkin kita dapat memutus rantai penularan, kata Zakarit. Senada dengan peneliti Harvard, Direktur Eksekutif Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, Mike Ryan mendesak semua orang tidak menganggap epidemi COVID-19 akan mereda secara otomatis di musim panas. Kami harus mengasumsikan virus akan terus memiliki kapasitas untuk menyebar, kata Ryan. Menjadi harapan palsu kalau mengatakan virus corona akan hilang seperti flu. Kita tidak bisa membuat asumsi itu dan tidak ada buktinya. Bagaimana cara menghindari penularan virus corona? 1. Mencuci tangan dengan sabun. 2.
menjaga jarak atau physical distancing. 3. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. 4. Menggunakan etika batuk dan bersin. 5. Tetap di rumah jika sakit dan cari bantuan medis. Apa sih manfaat berjemur di jam 10 pagi? Gelombang matahari yang masuk ke permukaan bumi di bawah jam 10 pagi adalah ultraviolet A. Kita tidak butuh ultraviolet A yang dapat menyebabkan keriput dan kanker. Yang kita butuhkan adalah ultraviolet B. Untungnya negara kita berada di garis khatulistiwa. Posisi matahari harus naik sedikit pada jam 10 pagi. Jemurlah 15 menit saja sudah cukup. Ultraviolet B yang masuk ke kulit kita bisa berubah menjadi vitamin pro-ultraviolet D3. Manfaat dari vitamin D3 yaitu meningkatkan kekebalan tubuh, mencegah flu dan batuk, dan mencegah kanker.